Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah. Wanita ini merawat burung perkutut warisan kakeknya. Tapi saat kakeknya sudah tiada, burung itu mengungkap rahasia yang mengubah hidupnya selamanya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Sulis, seolah waktu sengaja tidak memberinya kesempatan untuk berlama-lama dalam mimpi. Saat fajar bahkan belum sempat menyingsingkan wajahnya, tubuhnya sudah terbangun oleh dingin yang merayap tanpa izin. Udara menembus celah-celah dinding kayu rumahnya, merayap ke kulit, lalu ke tulang, dan akhirnya menetap di dada sebagai beban yang sunyi. Ia membuka mata perlahan. Atap rumah yang sudah tua itu menyambutnya dengan bayangan gelap dan retakan kecil yang tampak seperti urat-urat usia. Nafas Sulis mengembun tipis di udara. Ia menarik selimut lusuhnya lebih rapat, bukan karena hangat, tetapi lebih karena kebiasaan. Sebuah ilusi kecil bahwa ia masih bisa melindungi dirinya sendiri dari dunia yang terlalu keras. Rumah itu kecil, nyaris tak pantas disebut rumah oleh orang-orang yang hidup berkecukupan. Namun bagi Sulis, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang mengenal namanya dengan baik. Setiap papan kayu, setiap bunyi lirih ketika angin menerobos, seakan tahu kapan ia harus diam dan kapan harus berderit pelan. Rumah itu hidup bersama mereka, bersama Sulis dan kakeknya. Sulis duduk perlahan. Ia menjejakkan kaki ke lantai tanah yang dingin dan sedikit lembab. Dingin itu membuatnya meringis kecil, tetapi ia tak bersuara. Ia sudah terbiasa. Dunia tidak akan berubah hanya karena ia mengeluh. Di sudut ruangan, sebuah sangkar kayu tergantung rendah. Di dalamnya, burung perkutut warisan kakeknya bertengger dengan tenang. Matanya yang kecil berkilau samar dalam gelap. Saat melihat Sulis bergerak, burung itu menggerakkan kepalanya sedikit, lalu mengeluarkan suara lirih, bukan kicauan penuh, melainkan desah pendek, seolah menyapa dengan sopan. "Pagi," bisik Sulis, hampir tanpa suara. Burung itu tidak menjawab, tentu saja. Namun keheningannya terasa seperti jawaban yang mengerti. Sulis tersenyum tipis. Ada hari-hari di mana burung itulah satu-satunya makhluk yang terasa benar-benar hadir untuknya. Ia berdiri dan melangkah perlahan. Setiap langkah diatur dengan penuh kehati-hatian. Ia tidak ingin membangunkan kakeknya. Tidur kakek adalah sesuatu yang rapuh, terlalu sering terputus oleh batuk, nyeri, atau sekadar nafas yang tersendat. Jika kakek bisa tidur nyenyak walau sebentar, Sulis akan menjaganya seperti menjaga api kecil di tengah hujan. Ia menuju dapur kecil di sudut rumah. Tak banyak yang bisa dilakukan di sana. Hanya ada tungku sederhana, sebuah panci kusam, dan beberapa bahan makanan yang tersisa dari kemarin. Ia menuangkan air ke dalam panci, lalu menyalakan api dengan kayu bakar yang tinggal separuh ikat. Sambil menunggu air panas, pikirannya melayang, seperti biasa, pada hari yang akan ia jalani. Sawah tetangga menunggu, lumpur yang dingin, dan pekerjaan yang tak pernah benar-benar selesai. Ia akan pulang sore nanti dengan tubuh yang lelah dan tangan yang pegal, membawa sedikit beras atau uang receh. Tidak pernah cukup, tetapi selalu diusahakan. Namun sebelum semua itu, ada satu hal yang harus ia pastikan. Sulis menoleh ke arah kamar kecil di belakang. Tirai kain tipis menjadi satu-satunya pembatas. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti. Tangannya terangkat, ragu, sebelum akhirnya ia menggeser tirai itu perlahan. Di dalam, kakek Wahyu terbaring. Tubuhnya kurus, dibalut kain tipis. Rambutnya yang memutih menyebar di atas bantal.
Wajahnya terlihat lebih tua setiap pagi, seolah malam selalu mengambil sesuatu darinya. Sulis menahan nafas. Matanya tertuju pada dada kakeknya. 1 detik terasa panjang. 2 detik. Lalu, dada itu naik, lalu turun. Sulis menghembuskan nafas panjang yang sejak tadi ia tahan. Rasa lega mengalir begitu saja, bercampur dengan rasa takut yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap pagi selalu seperti ini. Setiap pagi ia harus memastikan bahwa kakeknya masih ada, masih bernapas, masih bertahan 1 hari lagi di dunia yang tidak ramah ini. Ia melangkah masuk lebih dekat. Tangannya menyentuh pelan lengan kakeknya. Kulit itu dingin dan tipis, tetapi masih hidup. Sulis tersenyum kecil, meski matanya terasa panas. "Kek," bisiknya, nyaris tak terdengar. Sulis sudah bangun. Kakek Wahyu tidak membuka mata. Namun bibirnya bergerak sedikit, mengeluarkan suara samar seperti dengusan lelah. Itu sudah cukup bagi Sulis. Ia tidak membutuhkan jawaban jelas. Kehadiran itu sendiri sudah merupakan anugerah. Ia duduk di tepi kasur sebentar, memperhatikan wajah kakeknya. Ada banyak garis di sana, garis kehidupan yang panjang dan keras. Sulis sering bertanya-tanya, bagaimana kakeknya bisa bertahan selama itu. Hidup yang tak pernah mudah, kehilangan demi kehilangan, namun tetap berdiri, tetap mengajarkannya untuk tidak menyerah. "Kek, Sulis kerja dulu," ucapnya pelan. "Nanti Sulis pulang, ya?" Ia tidak tahu apakah kakeknya mendengar. Namun ia selalu mengatakannya. Janji kecil yang harus diucapkan, seolah dengan begitu waktu akan bersikap lebih sabar. Sulis bangkit dan kembali ke dapur. Air di panci sudah mulai bergetar kecil. Ia menyiapkan minuman hangat untuk kakeknya nanti. Meski seringkali minuman itu tak sempat diminum, Sulis tetap menyiapkannya. Harapan tidak boleh berhenti hanya karena kenyataan sering mengecewakan. Burung perkutut kembali bersuara, kali ini sedikit lebih panjang. Suaranya lembut, mengisi ruang kosong di antara bunyi kayu dan api. Sulis menoleh dan mendekat ke sangkar. "Kamu juga dingin, ya?" katanya lirih. Ia mengambil kain kecil dan menutup sebagian sangkar, meninggalkan celah agar burung itu tetap bisa melihat. Gerakannya penuh kehati-hatian, seolah burung itu adalah sesuatu yang rapuh dan berharga, bukan karena nilainya, tetapi karena maknanya. Burung itu adalah warisan. Satu-satunya benda yang benar-benar ditinggalkan kakeknya untuknya. Bukan emas, bukan tanah, hanya seekor burung kecil dengan suara sederhana. Dulu Sulis sempat bertanya, mengapa burung itu begitu dijaga. Kakeknya hanya tersenyum dan berkata, ada hal-hal yang nilainya tidak bisa dihitung. Sulis belum sepenuhnya mengerti. Namun setiap pagi seperti ini, ia mulai merasakannya. Ia mengangkat panci dan menuang air panas ke dalam gelas retak. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena panas, tetapi karena dingin yang semakin menusuk. Namun ia tetap berdiri, tetap bergerak. Hidup tidak menunggu orang yang terlalu lama diam. Sebelum keluar rumah, ia kembali menoleh ke kamar kakeknya. Tirai itu bergoyang pelan oleh angin pagi. Sulis berdiri sejenak, menatap dari kejauhan, lalu menunduk. Jangan pergi dulu, kek, bisiknya dalam hati. Tunggu Sulis pulang. Ia membuka pintu rumah. Cahaya pagi yang pucat menyambutnya. Udara dingin langsung menyergap, namun Sulis melangkah maju. Di belakangnya, rumah kecil itu tetap berdiri, menyimpan nafas seorang kakek tua dan kicau pelan seekor burung perkutut, dua hal yang menjadi alasan Sulis untuk terus bertahan hidup.
Dan pagi itu, tanpa Sulis sadari, waktu mulai menghitung dengan cara yang berbeda. Langit masih berwarna pucat ketika Sulis melangkah menjauh dari rumahnya. Pagi belum sepenuhnya bangun, dan dunia seakan enggan berbicara. Hanya suara langkah kakinya yang menekan tanah, bercampur desir angin yang menggesek daun-daun basah. Setiap tarikan nafas terasa berat, bukan semata karena dingin, melainkan karena beban hidup yang selalu ikut serta kemanapun ia pergi. Ia berjalan dengan kepala sedikit tertunduk, memeluk tubuhnya sendiri. Bajunya tipis, sudah lama kehilangan kehangatan yang seharusnya diberikannya. Namun Sulis tidak pernah mengeluh. Ia tahu, keluhan tidak akan membuat langkahnya lebih ringan, tidak akan mengubah kenyataan bahwa ia harus sampai ke sawah sebelum matahari naik lebih tinggi. Di dalam hatinya, ada kebiasaan lama yang selalu ia lakukan setiap pagi, berbicara dalam diam. Bukan kepada siapapun yang terlihat, bukan pula kepada langit yang luas. Ia berbicara pada hidup itu sendiri. Hari ini jangan terlalu kejam, pintanya dalam hati. Biarkan aku pulang membawa cukup. Sawah terbentang di hadapannya, luas namun terasa asing. Lumpur yang masih dingin menyambut kakinya ketika ia mulai bekerja. Sulis menggulung celana seadanya, lalu melangkah masuk. Lumpur itu mengisap kakinya perlahan, seolah ingin menahannya, seolah ingin berkata bahwa tidak ada jalan keluar yang benar-benar mudah. Ia mulai menanam, membenahi, mencabut gulma. Gerakannya terlatih, hampir otomatis. Tubuhnya mungkin kecil, tetapi ia telah lama belajar untuk bertahan. Tangannya yang kasar bergerak cekatan, meski sesekali terasa perih oleh luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Waktu berjalan lambat di sawah. Matahari perlahan naik, mengusir sisa dingin pagi. Keringat mulai membasahi kening Sulis, mengalir turun melewati pipinya. Ia menyeka wajah dengan punggung tangan, lalu kembali bekerja. Tidak ada pilihan lain. Setiap menit yang terlewat adalah kesempatan yang hilang. Di sela-sela kesunyian itu, pikirannya kembali melayang ke rumah. Ke kamar kecil di belakang tirai kain tipis. Ke dada yang naik turun dengan susah payah. Sulis berhenti sejenak, menegakkan badan, lalu menarik nafas dalam-dalam. Masih bertahan, ya, kek? Batinnya. Sulis kerja yang rajin hari ini. Ia membungkuk lagi. Lumpur kembali menyentuh kakinya, dingin dan berat. Ada saat-saat di mana Sulis merasa seolah hidupnya sendiri seperti lumpur itu. Melekat, menahan, dan sulit dilepaskan. Namun ia tidak pernah benar-benar berhenti. Karena jika ia berhenti, semuanya akan runtuh. Saat matahari mulai terasa menyengat, punggungnya terasa pegal. Pinggangnya nyeri, dan jari-jarinya mulai kaku. Sulis menegakkan badan lagi, kali ini lebih lama. Ia memandang ke kejauhan, ke garis sawah yang tampak tak berujung. Di sana, angin bergerak pelan, menggoyangkan tanaman padi muda seperti gelombang kecil. Pemandangan itu mengingatkannya pada masa kecil. Dulu, ketika kakeknya masih cukup kuat untuk berjalan, mereka sering duduk bersama di pinggir sawah. Kakek Wahyu akan menunjuk hamparan hijau itu dan berkata, "Hidup itu seperti sawah, Lis. Kau tanam, kau rawat, lalu kau tunggu. Tidak semua yang kau tanam akan tumbuh, tapi kau tetap harus menanam." Saat itu Sulis kecil hanya mengangguk, tidak benar-benar mengerti. Kini, di tengah lumpur dan panas, kata-kata itu kembali dengan makna yang lebih dalam. Ia menanam harapan setiap hari, meski tidak pernah tahu apakah ia akan menuainya. Perutnya mulai terasa perih. Sejak pagi ia belum makan apa-apa. Namun rasa lapar adalah teman lama. Ia mengenalnya dengan baik,
seperti mengenal rasa dingin dan lelah. Sulis menelan ludah, lalu kembali bekerja. Ia tahu, jika ia terlalu memikirkan lapar, kakinya akan terasa lebih berat. Di dalam kepalanya, suara kakeknya kembali terngiang. Bukan suara yang nyata, melainkan kenangan yang hidup. "Kalau capek, berhenti sebentar," kata suara itu. "Tapi jangan menyerah." Sulis tersenyum kecil tanpa sadar. Ia berhenti sejenak, berdiri di tengah sawah, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Tangannya menggenggam kain di dadanya, seolah menahan sesuatu yang ingin runtuh. "Aku tidak menyerah, Kek," bisiknya pelan, meski tak ada siapapun yang mendengar. "Aku cuma capek." Ia kembali bekerja sampai matahari tepat di atas kepala. Waktu terasa panjang, namun akhirnya pekerjaan hari itu selesai. Sulis membersihkan kakinya seadanya, lalu mengambil upah yang diberikan. Tidak banyak, namun cukup untuk membeli beras dan sedikit kebutuhan lain. Saat ia berjalan pulang, langkahnya terasa lebih berat. Bukan hanya karena lelah, tetapi karena pikirannya kembali dipenuhi kecemasan. Setiap langkah mendekatkan dirinya ke rumah, dan setiap langkah membawa pertanyaan yang sama. Apakah semuanya masih sama seperti pagi tadi? Angin sore mulai berhembus. Suhu perlahan turun. Langit berubah warna, dari terang menjadi keemasan, lalu perlahan menggelap. Sulis mempercepat langkahnya. Ada dorongan di dadanya yang tidak bisa ia jelaskan, semacam firasat yang tidak berbentuk, tetapi terasa. Ia tiba di depan rumah saat matahari hampir tenggelam. Rumah kayu itu berdiri seperti biasa, sunyi, diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Sulis berhenti sejenak di depan pintu. Ia mengatur nafasnya, menenangkan jantungnya yang berdegup lebih cepat. "Tenang," gumamnya pada diri sendiri. "Jangan berlebihan." Ia membuka pintu perlahan. Suara engsel tua berderit pelan. Udara di dalam rumah terasa dingin dan lembab. Sangkar burung perkutut tergantung di tempatnya. Burung itu menoleh saat Sulis masuk, lalu mengeluarkan suara pendek. Sulis tersenyum kecil. "Aku pulang," katanya lirih. Ia meletakkan barang-barangnya, lalu segera menuju dapur. Namun sebelum ia sempat menyentuh apapun, langkahnya terhenti. Ada keheningan yang terasa berbeda. Terlalu dalam. Terlalu sunyi. Sulis menoleh ke arah kamar kakeknya. Tirai kain itu tergantung diam, tidak bergerak seperti biasanya. Dadanya terasa sesak. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti tepat di depan tirai itu. Tangannya gemetar saat menyentuh kain tipis itu. "Jangan takut," katanya pada dirinya sendiri. "Jangan takut sebelum melihat." Ia menggeser tirai itu sedikit, cukup untuk mengintip. Matanya langsung tertuju ke kasur. Kakek Wahyu terbaring seperti biasa. Posisi tubuhnya tidak berubah. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang membuat Sulis menahan nafas. Ia menatap dada kakeknya, menunggu gerakan kecil yang selalu ia cari. 1 detik. 2 detik. Lalu, dada itu naik, lalu turun, meski sangat pelan. Sulis menutup mata sejenak, lalu menghembuskan nafas panjang. Lututnya terasa lemas. Ia bersandar pada dinding, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. "Masih ada?" bisiknya dengan suara bergetar. "Syukurlah." Ia masuk ke kamar, duduk di tepi kasur. Tangannya menyentuh lengan kakeknya, lebih lama dari pagi tadi. Kulit itu terasa dingin, tetapi masih ada denyut kehidupan di sana. "Aku pulang agak telat," katanya pelan,
seolah kakeknya bisa mendengar. Tapi aku bawa beras. Ia tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. Ada rasa bersalah yang selalu datang bersamaan dengan kelelahan. Seolah ia selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup. Burung perkutut kembali berkicau dari luar kamar. Suaranya lembut, panjang, dan menenangkan. Sulis menoleh, lalu tersenyum tipis. "Makasih," katanya lirih, entah kepada burung itu atau kepada hidup yang masih memberinya satu hari lagi. Malam turun perlahan. Sulis menyiapkan makanan sederhana. Ia menyuapi kakeknya dengan sabar, meski sebagian besar makanan itu hanya disentuh, tidak benar-benar dimakan. Ia tidak memaksa. Ia sudah belajar menerima batas-batas yang tidak bisa dilawan. Saat kakeknya kembali terlelap, Sulis duduk di dekat sangkar burung perkutut. Ia memandang burung itu lama, memperhatikan setiap gerak kecilnya. "Apa kamu lelah juga?" tanyanya pelan. Burung itu menoleh, matanya berkilau dalam cahaya redup. Ia tidak menjawab, tentu saja. Namun kehadirannya saja sudah cukup. Di tengah dunia yang sunyi dan keras, ada hal-hal yang tidak membutuhkan kata-kata. Sulis bersandar ke dinding, memejamkan mata. Tubuhnya lelah, jiwanya pun demikian. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang masih menyala. Kecil, rapuh, tetapi nyata. Harapan. Dan malam itu, di rumah kayu yang dingin, Sulis kembali berdoa dalam diam. Tidak dengan kata-kata yang indah, tidak dengan suara yang lantang. Ia berdoa dengan bertahan hidup, dengan bekerja, dengan mencintai tanpa syarat. Karena bagi Sulis, hidup bukan tentang seberapa banyak yang ia miliki, melainkan tentang seberapa lama ia mampu bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Pagi datang dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Cahaya masuk melalui celah-celah dinding kayu, jatuh di lantai tanah seperti serpihan harapan yang ragu-ragu. Sulis terbangun dengan tubuh yang masih terasa berat oleh sisa kelelahan kemarin. Namun sebelum pikirannya sempat mengeluh, ia langsung menoleh ke arah kamar kecil di belakang tirai kain. Dadanya mengencang sejenak. Ia bangkit perlahan dan berjalan mendekat. Tirai itu ia geser sedikit, nyaris tanpa suara. Pandangannya langsung tertuju pada sosok yang terbaring di kasur. Kakek Wahyu masih di sana. Tubuhnya diam, wajahnya pucat, tetapi Sulis menahan nafas, dada itu masih bergerak, sangat pelan, namun pasti. Rasa lega mengalir begitu saja, membuat matanya kembali terasa panas. "Pagi, Kek," ucapnya lirih, seolah takut suara sedikit lebih keras akan mengusik keseimbangan rapuh yang sedang dijaga oleh waktu. Kakek Wahyu membuka mata perlahan. Tatapannya keruh, namun masih menyimpan kesadaran. Bibirnya bergerak, membentuk senyum kecil yang hampir tak terlihat. "Sudah pagi," gumamnya dengan suara serak. "Iya," jawab Sulis cepat, duduk di tepi kasur. Sulis bangun agak kesiangan. "Kayak gimana? Badannya sakit?" Kakek Wahyu menggeleng pelan. Gerakan itu begitu lemah, seolah kepalanya sendiri terasa terlalu berat untuk digerakkan. "Tidak, cuma capek." Kata itu terdengar sederhana, tetapi Sulis tahu betul artinya. Capek bagi kakeknya bukan sekadar lelah. Itu adalah tanda bahwa tubuhnya semakin mendekati batas. Sulis berdiri dan mengambil air hangat yang sudah ia siapkan. Ia membantu kakeknya minum sedikit demi sedikit. Setiap tegukan terasa seperti kemenangan kecil. Setelah itu, ia menyelimuti tubuh kurus itu lebih rapat. "Jangan banyak gerak," katanya lembut. "Sulis di rumah hari ini sebentar sebelum ke sawah."
Kakek Wahyu tidak langsung menjawab. Matanya justru bergerak ke arah sudut ruangan, ke tempat sangkar burung perkutut tergantung. Burung itu sedang bertengger tenang, bulunya mengembang sedikit, seolah ikut merasakan dinginnya pagi. "Kamu, sudah kasih makan burung itu?" tanya kakek tiba-tiba. Sulis terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Sudah, Kek. Airnya juga masih bersih." Kakek Wahyu tersenyum tipis. "Bagus." Ia menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Pandangannya masih tertuju pada sangkar itu. Ada sesuatu di matanya, kerinduan, mungkin, atau kenangan yang terlalu tua untuk diucapkan dengan mudah. "Kek," Sulis memanggil pelan. "Kenapa dari dulu Kek selalu jaga burung itu? Bahkan waktu kita susah sekali, Kek tidak pernah mau menjualnya." Pertanyaan itu sudah lama bersarang di hati Sulis. Ia tidak bermaksud menuntut. Ia hanya ingin mengerti. Burung perkutut itu tidak mahal, tidak istimewa di mata orang lain. Namun bagi kakeknya, burung itu selalu diperlakukan seperti harta paling berharga. Kakek Wahyu menghela nafas panjang. Nafas itu terdengar berat, seperti membawa beban bertahun-tahun. "Kamu pikir Kek simpan burung itu karena harganya?" Sulis menggeleng pelan. "Tidak tahu. Mungkin karena kenangan?" Kakek Wahyu tersenyum lebih lebar kali ini, meski senyum itu tanpa rapuh. "Benar, tapi bukan cuma kenangan." Ia meminta Sulis mendekat. Sulis menunduk, mendekatkan telinganya ke mulut kakeknya yang lemah. "Burung itu bukan burung biasa, Lis," bisik kakek Wahyu. Sulis sedikit mengernyit. "Maksudnya?" "Kek tidak bilang, burung itu sakti seperti dicerita orang-orang," lanjutnya perlahan. "Tapi burung itu pernah menjaga hidup Kek." Sulis menatap wajah kakeknya, mencoba memahami. "Menjaga? Bagaimana, Kek?" Kakek Wahyu terdiam lama. Matanya menerawang, seolah melihat sesuatu yang tidak ada di ruangan itu. Tangannya yang kurus bergerak pelan, seakan menggenggam sesuatu yang tak terlihat. "Dulu, waktu nenekmu meninggal," katanya akhirnya, suaranya hampir tenggelam. "Kek sendirian. Tidak punya siapa-siapa. Hidup rasanya gelap sekali." Sulis menelan ludah. Ia jarang mendengar kakeknya berbicara tentang masa lalu dengan nada seperti itu. "Burung itu selalu berkicau setiap malam," lanjut kakek Wahyu. "Di saat Kek ingin menyerah, suaranya seperti mengingatkan bahwa masih ada pagi." Sulis terdiam. Ada getaran kecil di dadanya. "Jadi, Kek percaya burung itu membawa keberuntungan?" Kakek Wahyu tersenyum pelan, lalu menggeleng. "Bukan keberuntungan, Lis. Keteguhan." Ia memejamkan mata sebentar, lalu membukanya kembali. "Burung itu mengajarkan Kek untuk bertahan. Untuk bangun lagi setiap pagi." Hening menyelimuti mereka. Burung perkutut tiba-tiba berkicau panjang, suaranya lembut namun jelas, mengisi ruangan kecil itu. Sulis terkejut kecil. Ia menoleh ke arah sangkar. "Aneh," gumamnya. Biasanya dia tidak berkicau panjang pagi-pagi. Kakek Wahyu tersenyum, matanya berbinar samar. "Dia dengar kita bicara." Sulis hampir tertawa, menganggapnya candaan orang tua. Namun entah mengapa, tawanya tertahan. Ada sesuatu dalam nada suara kakeknya yang membuatnya ragu untuk menganggapnya lelucon. "Kek percaya burung itu ngerti?" tanya Sulis pelan.
Kek tidak perlu percaya, jawab kakek Wahyu lembut. Kek hanya merasakan. Sulis tidak menjawab. Ia berdiri dan mendekati sangkar. Burung perkutut itu menoleh ke arahnya, matanya kecil namun tajam. Untuk sesaat, Sulis merasa seolah burung itu sedang menatapnya, bukan sekadar melihat, tetapi mengenali. Ia menggeleng kecil, menertawakan pikirannya sendiri. Aku harus ke sawah, katanya, kembali ke sisi kasur. Tapi nanti sore aku pulang cepat. Kakek Wahyu mengangguk lemah. Jaga burung itu, Lis. Iya, Kek. Dan, jaga dirimu sendiri. Kata-kata itu membuat Sulis berhenti sejenak. Ia menatap kakeknya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Sulis selalu jaga diri, Kek. Biar Kek tidak sendirian. Kakek Wahyu tidak menjawab. Namun senyum kecil di wajahnya cukup menjadi jawaban. Sulis bersiap pergi. Sebelum keluar rumah, ia menoleh sekali lagi ke arah sangkar burung perkutut. Burung itu diam, tetapi matanya mengikuti setiap geraknya. Jaga rumah, kata Sulis lirih, setengah bercanda. Burung itu berkicau pendek, seperti menjawab. Di luar, cahaya pagi mulai menguat. Sulis melangkah pergi dengan pikiran yang penuh. Kata-kata kakeknya tentang burung itu terus berputar di kepalanya. Menjaga hidup. Mengingatkan pagi. Ia tidak tahu mengapa, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa burung perkutut itu bukan sekadar warisan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Dan pagi itu, tanpa disadari oleh Sulis maupun kakek Wahyu, benang halus antara kenangan, keteguhan, dan keajaiban mulai ditarik lebih erat, pelan, nyaris tak terasa, namun pasti. Malam turun dengan sunyi yang lebih berat dari biasanya. Angin berembus pelan, menyelinap melalui celah-celah dinding kayu, membawa dingin yang menggigit hingga ke tulang. Sulis duduk di lantai rumahnya, memeluk lutut, menatap nyala api kecil di tungku yang mulai melemah. Bayangan api menari di dinding, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang seolah hidup dan bernapas bersama kesunyian. Seharian ia bekerja, namun kelelahan fisik terasa lebih ringan dibandingkan kegelisahan yang mengendap di dadanya. Kata-kata kakek Wahyu pagi tadi terus terngiang di kepalanya. Tentang burung perkutut. Tentang penjagaan. Tentang bertahan hidup. Sulis menoleh ke sudut ruangan. Sangkar burung perkutut tergantung di sana, seperti biasa. Burung itu bertengger tenang, bulunya mengembang, kepalanya tersembunyi di balik sayap. Tampak seperti sedang tidur. Sulis memandangi burung itu lama, seolah berharap ada jawaban yang bisa ia temukan hanya dengan menatap. Menjaga hidup, gumamnya pelan. Bagaimana caranya? Tentu saja, tidak ada jawaban. Namun justru keheningan itulah yang membuat pikirannya semakin ramai. Ia bangkit dan melangkah ke kamar kecil di belakang tirai. Kakek Wahyu sudah tertidur. Nafasnya terdengar tipis, terputus-putus, namun masih ada. Sulis berdiri lama di sana, memastikan setiap tarikan dan hembusan nafas itu benar-benar terjadi. Setelah itu, ia kembali ke ruang depan. Api di tungku ia matikan. Rumah itu kembali tenggelam dalam gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk samar. Sulis membaringkan diri di tikar tipis yang menjadi alas tidurnya. Ia menutup mata. Namun tidur tidak segera datang. Suara malam terdengar lebih jelas ketika mata terpejam. Derit kayu, desir angin, dan jauh di kejauhan, suara alam yang samar. Sulis membalikkan tubuhnya, mencoba mencari posisi yang nyaman.
Tetapi pikirannya terus berputar, seperti roda yang tak mau berhenti. Lalu, dari sudut ruangan, terdengar suara. Kicauan. Bukan kicauan pagi yang biasa ia dengar. Suara itu lembut, panjang, dan mengalun perlahan, seperti nyanyian yang ditujukan hanya untuk satu pendengar. Sulis membuka mata. Dadanya mengencang. Perkutut, bisiknya. Ia bangkit perlahan, duduk, dan menatap ke arah sangkar. Burung itu sudah terjaga. Matanya terbuka, berkilau dalam cahaya bulan. Paruhnya bergerak pelan, mengeluarkan suara yang terus mengalir, tanpa putus. Ada sesuatu yang berbeda. Sulis tidak merasa takut. Justru sebaliknya, rasa hangat merayap perlahan di dadanya. Kicauan itu menenangkan, seperti tangan yang mengusap pelan rambutnya saat ia kecil. Ia berdiri dan mendekat ke sangkar. Tangannya terangkat, ragu, lalu berhenti di udara. Ia tidak menyentuh sangkar itu. Ia hanya berdiri di sana, mendengarkan. "Kenapa kamu bernyanyi malam-malam begini?" tanyanya lirih. Burung itu tidak berhenti. Kicauannya tetap mengalun, bahkan terasa lebih dalam. Sulis menutup mata, membiarkan suara itu memenuhi pikirannya. Tanpa ia sadari, nafasnya menjadi lebih teratur. Ketegangan di bahunya perlahan mengendur. Ia merasa dijaga. Perasaan itu datang begitu saja, tanpa penjelasan. Seperti keyakinan yang tidak membutuhkan bukti. Sulis bersandar ke dinding, duduk di lantai, masih mendengarkan. Matanya kembali terpejam, kali ini tanpa perlawanan. Tidur datang perlahan. Namun yang ia masuki bukanlah tidur biasa. Dalam mimpinya, Sulis berdiri di ruang yang asing. Tidak gelap, tidak terang. Udara terasa hangat. Di depannya, burung perkutut itu terbang, sayapnya terbuka lebar. Namun tubuhnya bukan lagi sekadar burung. Ia memancarkan cahaya lembut, seperti cahaya fajar yang tertahan. Sulis ingin berbicara, tetapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa mengikuti burung itu dengan pandangan. Burung itu terbang mengelilinginya, lalu hinggap di bahunya. Saat itu, Sulis merasakan kehangatan yang menenangkan, seperti pelukan yang lama ia rindukan. Dari kejauhan, terdengar suara. Bukan suara burung. Suara itu dalam, tenang, dan sangat ia kenal. "Sulis." Air mata mengalir di pipinya dalam mimpi itu. Ia tahu suara itu. Ia ingin menoleh, tetapi tubuhnya tidak bergerak. "Bertahanlah," lanjut suara itu lembut. Tidak semua yang menjaga terlihat. Cahaya semakin terang. Burung itu mengepakkan sayapnya, lalu terbang tinggi. Sulis merasa dadanya penuh, seolah ada sesuatu yang tumbuh di sana, bukan beban, melainkan kekuatan. Ia terbangun dengan nafas terengah. Malam masih gelap. Kicauan burung perkutut masih terdengar, meski kini lebih pelan. Sulis duduk tegak, menyentuh dadanya. Jantungnya berdetak cepat, tetapi perasaannya aneh, tenang dan hangat. "Itu mimpi," gumamnya. Ia menoleh ke arah sangkar. Burung itu kini diam, bertengger seperti biasa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Sulis tahu, ada sesuatu yang berubah. Ia berdiri dan mendekat ke kamar kakeknya. Tirai kain ia geser pelan. Kakek Wahyu masih terbaring, nafasnya masih ada. Sulis menghela nafas lega. Ia berdiri lama di sana, lalu kembali ke ruang depan.
Ia duduk di dekat sangkar burung perkutut. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat burung itu hanya sebagai hewan peliharaan. Ia melihatnya sebagai penjaga, entah bagaimana caranya, entah dari mana asalnya. "Kalau benar kamu menjaga," bisiknya pelan, "tolong jaga kakekku." Burung itu tidak berkicau. Namun kepalanya sedikit bergerak, seolah mengangguk. Sulis tersenyum kecil, meski matanya kembali basah. Ia berbaring lagi di tikar, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Dingin masih ada. Hidup masih berat. Namun di tengah semua itu, ada keyakinan kecil yang mulai tumbuh. Bahwa ia tidak sepenuhnya sendiri. Dan malam itu, di rumah kayu yang sederhana, Sulis tidur dalam penjagaan sayap yang tak terlihat. Sebuah janji sunyi bahwa selama ia bertahan, ia akan ditemani. Pagi datang tanpa suara burung. Tidak ada kicauan yang menyambut hari, tidak ada nyanyian yang biasanya terdengar lembut dari sudut rumah. Sulis terbangun dengan perasaan yang aneh, bukan karena mimpi semalam, melainkan karena keheningan yang terasa terlalu sempurna. Ia membuka mata dan duduk perlahan. Udara masih dingin, dan cahaya pagi masuk samar melalui celah-celah dinding kayu. Pandangannya langsung tertuju ke sangkar burung perkutut. Burung itu bertengger diam, matanya tertutup, seperti sedang tidur nyenyak. Sulis menghela nafas kecil. "Kamu juga capek, ya?" gumamnya. Ia bangkit dan melangkah menuju kamar kecil di belakang tirai. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya, seolah tubuhnya mengingatkan akan sesuatu yang belum terjadi, tetapi sudah ditakuti. Tangannya gemetar saat menyentuh kain tipis pembatas itu. Saat tirai digeser, pemandangan yang menyambutnya membuat dadanya mencengkeram kuat. Kakek Wahyu terbaring, tetapi posisinya sedikit berbeda dari biasanya. Wajahnya tampak lebih pucat, bibirnya kering, dan nafasnya terdengar lebih pendek. Sulis bergegas mendekat, duduk di tepi kasur. "Kek," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menahan nafas, lalu menempelkan telapak tangannya ke dada kakeknya. Detak itu masih ada, namun lemah, seolah bisa hilang kapan saja. Sulis menelan ludah, menahan gelombang takut yang tiba-tiba menyerbu. "Aku di sini, Kek," katanya cepat, suaranya bergetar. "Sulis di sini." Kakek Wahyu membuka mata perlahan. Tatapannya kabur, tetapi ketika melihat wajah Sulis, ada senyum kecil yang muncul. Senyum yang terlalu tipis, terlalu rapuh. "Kamu sudah bangun?" ucapnya lirih. "Iya," jawab Sulis, berusaha terdengar tenang. "Kek, jangan bicara dulu." Sulis ambilkan air hangat. Ia berdiri tergesa, menuangkan air hangat ke dalam gelas. Tangannya gemetar hingga air sedikit tumpah. Ia kembali ke sisi kasur, menyuapi kakeknya perlahan. Setiap tegukan terasa seperti perjuangan. "Kek," Sulis berkata setelah beberapa saat. "Badan Kek kenapa?" Kakek Wahyu menggeleng lemah. "Sudah, waktunya badan ini istirahat." Kata-kata itu menghantam Sulis lebih keras dari apapun. "Jangan bicara begitu," katanya cepat. "Kek masih di sini. Masih kuat." Kakek Wahyu tersenyum tipis. "Kuat itu bukan soal tubuh, Lis." Sulis menggenggam tangan kakeknya erat. Tangannya sendiri dingin, tetapi ia berharap sentuhannya bisa menyalurkan sedikit kehangatan. "Sulis belum siap," bisiknya, nyaris menangis. Sulis masih butuh kakek. Hening menyelimuti ruangan. Nafas kakeknya terdengar semakin berat. Dari luar kamar,
Terdengar suara burung perkutut berkicau pendek, sekali, lalu diam. Kakek Wahyu menoleh ke arah suara itu. Matanya berbinar samar. Dia masih ada. Iya, jawab Sulis cepat. Sulis jaga dia. Seperti pesan kakek. Kakek Wahyu mengangguk pelan. Bagus. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti bisikan, Lis, kalau nanti Kek tidak ada. Jangan, potong Sulis. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Jangan bilang begitu. Dengarkan, kata kakek Wahyu lembut, namun tegas. Kek ingin kamu hidup. Bukan cuma bertahan, tapi hidup. Sulis menggeleng, tangisnya semakin pecah. Hidup gimana, Kek? Aku cuma punya kakek. Kakek Wahyu mengangkat tangannya dengan susah payah, menyentuh pipi Sulis. Sentuhan itu ringan, hampir tak terasa, tetapi bagi Sulis, itu seperti dunia. Kamu punya dirimu sendiri, katanya. Dan kamu punya keteguhan. Sulis menutup mata, menempelkan pipinya ke tangan kakeknya. Aku takut, bisiknya jujur. Aku takut sendirian. Kamu tidak sendirian, jawab kakek Wahyu pelan. Selama kamu ingat, kamu tidak sendiri. Nafas kakeknya semakin berat. Sulis merasakan tangan yang digenggamnya mulai kehilangan kekuatan. Ia menggenggam lebih erat, seolah bisa menahan waktu. Janji sama Kek, lanjut kakek Wahyu dengan sisa tenaganya. Apapun yang terjadi, jangan jual burung itu. Sulis mengangguk cepat. Aku janji. Aku jaga. Dan, kakek Wahyu tersenyum lemah. Jaga hatimu. Jangan biarkan dunia membuatmu keras. Air mata Sulis jatuh ke punggung tangan kakeknya. Aku janji, Kek. Aku janji. Kakek Wahyu menghela nafas panjang. Nafas itu terdengar seperti pelepasan. Matanya perlahan tertutup. Untuk sesaat, Sulis berpikir kakeknya tertidur. Kek, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Sulis menempelkan telinganya ke dada kakeknya. Detak itu masih ada, tetapi sangat lemah. Ia duduk diam, tidak berani bergerak, seolah takut satu gerakan kecil akan mengakhiri segalanya. Di luar kamar, burung perkutut kembali berkicau, kali ini lebih panjang, lebih dalam. Suaranya mengalun pelan, mengisi ruang yang dipenuhi ketakutan. Sulis menutup mata dan berdoa dalam diam. Bukan doa yang indah. Hanya permohonan sederhana, agar waktu berhenti sebentar saja. Namun waktu tidak pernah berhenti. Ia duduk di sana hingga matahari naik lebih tinggi. Hingga cahaya masuk lebih terang ke dalam kamar. Hingga nafas kakeknya kembali teratur, meski tetap lemah. Sulis akhirnya berdiri untuk menyiapkan makanan. Tangannya bergerak otomatis, pikirannya kosong. Ia kembali ke kamar dengan mangkuk kecil, menyuapi kakeknya sedikit. Kakek Wahyu membuka mata sebentar, menatap Sulis dengan pandangan yang sulit dijelaskan, penuh kasih, penuh perpisahan. Sulis, ucapnya pelan. Iya, Kek. Kamu sudah kuat. Sulis menggeleng, menangis. Belum. Aku masih belajar. Kakek Wahyu tersenyum tipis. Itu sudah cukup. Kata-kata itu terngiang lama di kepala Sulis. Ia tidak tahu apakah itu penghiburan atau perpisahan. Yang ia tahu, pagi itu mengubah segalanya.
Tubuh kakeknya semakin melemah, namun ada sesuatu di dalam diri Sulis yang justru menguat, sebuah janji yang tidak diucapkan kepada siapapun selain dirinya sendiri. Janji untuk bertahan. Janji untuk hidup. Dan janji untuk menjaga, bukan hanya burung perkutut, tetapi juga nilai-nilai yang telah ditanamkan kakeknya sejak kecil. Pagi itu datang tanpa permisi, seperti hari-hari sebelumnya. Cahaya fajar menyelinap perlahan melalui celah dinding kayu, jatuh pucat di lantai rumah yang dingin. Namun ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, lebih diam, seolah rumah itu sendiri sedang menahan nafas. Sulis terbangun dengan dada yang terasa sesak. Ia tidak tahu mengapa, tetapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tangannya mencengkeram tikar tempat ia tidur, matanya menatap kosong ke langit-langit rumah. Tidak ada suara burung perkutut. Tidak ada kicau lembut yang biasanya menjadi penanda bahwa pagi telah tiba. "Kamu kenapa diam?" gumam Sulis pelan, suaranya serak. Ia duduk perlahan. Tubuhnya terasa lelah, tetapi bukan kelelahan biasa. Ini seperti kelelahan yang lahir dari firasat. Sulis menoleh ke arah sangkar. Burung perkutut itu bertengger diam, matanya terbuka, namun tidak bergerak. Tatapannya lurus ke depan, tidak mengikuti gerak Sulis seperti biasanya. Perasaan dingin menjalar dari tengkuk hingga ke punggung. Sulis berdiri. Kakinya melangkah pelan ke arah kamar kecil di belakang tirai. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menariknya untuk berhenti. Tangannya terangkat, menyentuh kain tipis pembatas itu. Untuk sesaat, ia terdiam. Nafasnya tertahan. "Jangan takut," katanya dalam hati. Seperti biasa saja. Namun pagi itu tidak biasa. Sulis menggeser tirai perlahan. Kakek Wahyu terbaring di kasur, tubuhnya lurus dan tenang. Wajahnya tampak damai, lebih damai dari yang pernah Sulis lihat dalam beberapa waktu terakhir. Tidak ada lagi kerutan tegang di dahi, tidak ada lagi nafas berat yang terdengar. Terlalu tenang. "Kek," panggil Sulis pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah mendekat, jantungnya berdegup keras hingga telinganya berdenging. Tangannya gemetar saat menyentuh lengan kakeknya. Dingin. Bukan dingin pagi. Bukan dingin biasa. Ini dingin yang berbeda, dingin yang tidak lagi menyimpan kehidupan. Sulis menelan ludah. Tangannya berpindah ke dada kakeknya. Ia menempelkan telapak tangannya, lalu telinganya, menunggu sesuatu yang tidak datang. Tidak ada detak. Tidak ada nafas. Dunia terasa runtuh tanpa suara. "Tidak," bisik Sulis, suaranya nyaris tak terdengar. "Tidak, bangun, Kek." Ia mengguncang tubuh kakeknya perlahan, lalu sedikit lebih keras. "Kek, ini sudah pagi. Sulis sudah bangun. Jangan bercanda." Tubuh itu tidak bergerak. Sulis mundur satu langkah, lalu dua langkah. Lututnya melemas. Ia jatuh terduduk di lantai tanah, menatap sosok yang kini terasa asing di hadapannya. Air matanya jatuh, satu persatu, tanpa suara. "Bangun," ucapnya lagi, kali ini lebih pelan, lebih hancur. "Sulis sudah pulang kemarin." Sulis belum cerita apa-apa. Sunyi menjawabnya. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara angin. Seolah dunia sepakat untuk diam. Sulis merangkak mendekat lagi. Ia menggenggam tangan kakeknya erat. Tangan itu kaku, dingin, dan tidak lagi membalas genggaman. Sulis menempelkan dahinya ke tangan itu,
menangis tanpa suara, bahunya bergetar hebat. "Kek, aku janji sudah jaga burung itu," katanya terisak. "Aku janji jaga diri. Jadi, bangun, ya." Namun janji tidak bisa memanggil kembali yang telah pergi. Tangisan Sulis akhirnya pecah. Suaranya menggema di rumah kecil itu, bercampur dengan rasa kehilangan yang begitu besar hingga dadanya terasa ingin pecah. Ia menangis bukan hanya karena kakeknya telah tiada, tetapi karena seluruh dunia yang ia kenal kini runtuh bersamaan dengan nafas terakhir itu. Di luar kamar, tiba-tiba terdengar suara kicauan. Burung perkutut berkicau panjang, lebih panjang dari yang pernah Sulis dengar sebelumnya. Suaranya mengalun dalam, penuh getaran, seperti ratapan yang tidak ditujukan pada siapapun selain langit. Sulis terdiam. Tangisnya mereda sedikit. Ia menoleh ke arah suara itu, air mata masih mengalir di pipinya. "Diam," bisiknya, bukan karena marah, tetapi karena hatinya terlalu penuh. "Diam dulu." Namun burung itu tidak berhenti. Kicauannya terus mengalun, memenuhi rumah yang kini kehilangan satu nyawa. Anehnya, suara itu tidak terasa mengganggu. Justru sebaliknya, ada sesuatu di dalamnya yang menenangkan, seperti tangan tak terlihat yang mencoba menopang tubuh Sulis agar tidak benar-benar runtuh. Sulis bangkit dengan langkah goyah. Ia berjalan ke sangkar burung perkutut. Burung itu menatapnya, matanya berkilau dalam cahaya pagi yang semakin terang. Sulis meraih sangkar itu, memeluknya erat ke dadanya. "Kakek sudah pergi," katanya lirih, suaranya patah. "Tinggal aku." Burung itu berhenti berkicau. Ia menundukkan kepala sedikit, lalu mengepakkan sayapnya pelan, menghasilkan bunyi lembut. Sulis kembali ke kamar. Ia duduk di sisi kasur, memandangi wajah kakek Wahyu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat wajah itu tanpa rasa takut. Ada ketenangan di sana, seolah penderitaan akhirnya dilepaskan. Ia merapikan selimut kakeknya, menutup tubuh kurus itu dengan penuh hormat. Tangannya bergerak pelan, penuh kasih, seperti yang selalu ia lakukan saat kakeknya masih hidup. "Terima kasih, Kek," ucapnya pelan. "Sudah bertahan selama ini." Ia duduk di sana lama. Sangat lama. Waktu terasa tidak bergerak. Cahaya pagi berubah menjadi siang, namun Sulis tidak beranjak. Ia berbicara dalam diam, mengingat setiap nasihat, setiap senyum kecil, setiap tatapan penuh kasih yang kini hanya tinggal kenangan. Ketika akhirnya ia berdiri, tubuhnya terasa ringan sekaligus kosong. Seperti sesuatu telah diambil, tetapi juga sesuatu ditinggalkan. Ia keluar kamar dan duduk di lantai rumah. Sangkar burung perkutut ia letakkan di sampingnya. Burung itu kini diam, seperti memahami bahwa hari ini bukan hari untuk bernyanyi. Sulis menatap lurus ke depan, matanya sembab, wajahnya pucat. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Namun di tengah kehancuran itu, terngiang kembali suara kakeknya. "Kamu sudah kuat." Sulis menghela nafas panjang. Tangannya mengepal perlahan. "Aku belum kuat, Kek," bisiknya. "Tapi aku akan belajar." Pagi itu, Sulis kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun pagi itu juga, ia berdiri di ambang hidup yang baru. Hidup yang harus ia jalani sendiri, dengan duka di dada dan janji yang masih menyala. Dan di rumah kayu yang sunyi itu, nafas telah berhenti. Tetapi keteguhan baru saja dimulai. Rumah itu masih berdiri di tempatnya, tetapi rasanya bukan lagi rumah yang sama. Pagi, siang,
dan malam berlalu tanpa penanda yang jelas. Tidak ada lagi suara batu kecil yang biasanya terdengar dari balik tirai. Tidak ada lagi panggilan lirih yang memanggil nama Sulis saat malam terasa terlalu panjang. Yang tersisa hanyalah kesunyian. Sunyi yang tidak sekadar diam, tetapi menekan dada. Sulis duduk di lantai rumah, memandangi ruang kosong di depan kamar kecil itu. Tirai kain masih tergantung, namun kini ia terasa seperti pembatas antara dunia yang telah berlalu dan dunia yang harus ia jalani sendirian. Ia belum berani memindahkan apapun. Kasur itu masih seperti terakhir kali kakeknya terbaring. Selimutnya masih terlipat dengan cara yang sama. Ia berdiri, melangkah perlahan, lalu berhenti di depan tirai. Tangannya terangkat, namun terhenti di udara. Nafasnya tertahan. Sebentar lagi, gumamnya pada diri sendiri. Belum sekarang. Ia berbalik, menjauh, kembali ke ruang depan. Di sudut ruangan, sangkar burung perkutut tergantung diam. Burung itu bertengger tenang, seolah memahami bahwa dunia di sekitarnya sedang berkabung. "Kita tinggal berdua sekarang," kata Sulis pelan. Burung itu menoleh, lalu mengeluarkan suara pendek, bukan kicauan penuh, melainkan desah kecil yang nyaris tak terdengar. Sulis duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding kayu. Tangannya memeluk lutut, matanya menatap kosong ke depan. Hari itu ia tidak pergi ke sawah. Bukan karena ia tidak membutuhkan upah, tetapi karena kakinya terasa terlalu berat untuk melangkah ke dunia luar. Ia merasa seolah jika ia keluar, maka ia akan meninggalkan sesuatu yang seharusnya ia jaga. Waktu berjalan lambat. Cahaya bergeser dari pagi ke siang, lalu ke sore. Sulis hampir tidak bergerak. Pikirannya dipenuhi kenangan kecil yang datang tanpa permisi. Suara kakeknya tertawa pelan, caranya memanggil nama Sulis dengan nada yang khas, tatapan matanya saat menatap burung perkutut. "Kek, rumah ini sepi sekali," bisiknya. Tentu saja, tidak ada jawaban. Menjelang sore, perutnya mulai terasa perih. Sulis bangkit dengan enggan, menyiapkan makanan seadanya. Ia makan tanpa rasa, menelan suapan demi suapan hanya agar tubuhnya tidak runtuh sepenuhnya. Setelah itu, ia kembali duduk. Ia menatap sangkar burung perkutut lama. Ada dorongan aneh di dadanya, dorongan yang lahir dari keputusasaan. Ia tahu, burung itu bisa dijual. Tidak akan mahal, tetapi cukup untuk bertahan beberapa hari. Mungkin lebih. Tangannya terangkat, menyentuh sangkar itu. Jari-jarinya menggenggam kayu tua yang sudah halus karena usia. "Kalau aku menjualmu," gumamnya pelan, "aku bisa makan lebih layak." Burung itu menatapnya, matanya kecil namun jernih. Tidak ada ketakutan di sana. Tidak ada protes. Hanya keheningan yang membuat dada Sulis semakin sesak. Ia teringat suara kakeknya. "Apapun yang terjadi, jangan jual burung itu." Tangan Sulis gemetar. Ia melepaskan genggamannya dan menarik tangannya kembali, seolah kayu sangkar itu panas. "Maaf," katanya lirih, kepada burung itu, kepada kakeknya, kepada dirinya sendiri. "Aku hampir lupa." Malam datang perlahan. Rumah itu kembali tenggelam dalam gelap dan dingin. Sulis berbaring di tikar, menatap langit-langit. Ia tidak mematikan lampu kecil di sudut ruangan. Cahaya itu membuat bayangan di dinding, dan bayangan itu membuatnya merasa tidak sepenuhnya sendiri. Namun ketika malam semakin larut, kesunyian kembali menekan. Sulis memejamkan mata, tetapi tidur tidak datang. Ia mendengar setiap bunyi kecil, derit kayu, desir angin, bahkan detak jantungnya sendiri. "Kek,"
bisiknya pelan. Kalau memang masih bisa dengar, temani aku sebentar. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak terisak. Ia hanya membiarkan air mata itu jatuh, satu persatu, ke tikar tipis di bawahnya. Dari sudut ruangan, terdengar suara. Kicauan. Burung perkutut berkicau pelan, pendek, lalu berhenti. Sulis membuka mata dan menoleh. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Aku tidak minta kamu bernyanyi," katanya lirih. "Aku cuma tidak mau sendiri." Burung itu kembali berkicau, kali ini lebih panjang, lebih lembut. Suaranya tidak mengisi ruangan, tetapi mengisi kekosongan di dada Sulis. Ia duduk, memeluk lutut, mendengarkan. Perasaan hangat merayap perlahan, seperti malam-malam sebelumnya, tetapi kali ini terasa lebih dalam. Sulis menutup mata, membiarkan suara itu membungkusnya. Ia teringat mimpinya beberapa malam lalu. Tentang cahaya. Tentang suara yang memintanya bertahan. Dadanya bergetar. "Apa kamu benar-benar menjaga?" bisiknya. "Atau aku hanya ingin percaya?" Burung itu berhenti berkicau. Namun keheningan kali ini berbeda. Tidak menakutkan. Tidak menekan. Seolah ada sesuatu yang duduk bersamanya dalam gelap. Sulis bangkit dan mendekati sangkar. Ia duduk di depannya, wajahnya hanya beberapa jengkal dari burung itu. "Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang," katanya jujur. "Aku takut. Aku lapar. Aku capek." Burung itu menggerakkan kepalanya pelan. Matanya tetap menatap Sulis. "Tapi aku janji," lanjut Sulis, suaranya bergetar. "Aku tidak akan menyerah." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa rencana. Namun saat diucapkan, Sulis merasakan sesuatu menguat di dadanya. Sebuah ikatan yang tidak terlihat, tetapi nyata. Ia kembali ke tikar dan berbaring. Kali ini, ia tidak mematikan lampu. Ia membiarkan cahaya kecil itu menyala, seperti nyala harapan yang belum padam. Di tengah malam, ia akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, ia tidak bermimpi. Namun ia merasa ditemani. Rumah itu mungkin telah kehilangan suaranya yang lama. Namun di dalam kesunyian itu, Sulis mulai belajar mendengar suara yang lain. Suara keteguhan, suara janji, dan suara kecil dari dalam dirinya sendiri yang berkata bahwa ia masih bisa bertahan. Dan di sudut ruangan, burung perkutut tetap terjaga, setia, menjaga rumah yang kini hanya berisi satu jiwa yang sedang belajar hidup kembali. Fajar datang dengan cahaya yang berbeda. Tidak terang, tidak pula sepenuhnya pucat. Cahaya itu seolah menahan diri, menggantung di antara malam dan pagi, seperti ragu untuk melangkah lebih jauh. Sulis terbangun dalam keheningan yang terasa lebih halus dari biasanya. Tidak ada mimpi yang menemaninya semalam. Namun dadanya terasa penuh, seperti baru saja memeluk sesuatu yang tak terlihat. Ia membuka mata perlahan. Lampu kecil di sudut ruangan masih menyala redup. Udara dingin menyentuh kulitnya, tetapi tidak menusuk. Sulis duduk, mengusap wajahnya, lalu menarik nafas panjang. Untuk sesaat, ia hanya duduk diam, mendengarkan. Lalu terdengar suara itu. Kicauan burung perkutut. Bukan kicauan pendek. Bukan pula kicauan biasa yang ia dengar setiap pagi. Suara itu panjang, berlapis, mengalun seperti nyanyian yang ditata dengan penuh kesadaran. Nada-nadanya naik turun dengan lembut, menggetarkan udara di dalam rumah kayu yang sunyi. Sulis menoleh cepat ke arah sangkar.
Burung perkutut itu berdiri tegak, dadanya mengembang, paruhnya terbuka. Cahaya fajar yang masuk dari celah dinding jatuh tepat ke tubuh kecil itu, membuat bulunya berkilau samar. Ada sesuatu yang berbeda. Sulis berdiri perlahan, mendekat tanpa suara. Setiap langkah terasa ringan, seolah lantai tidak lagi menahannya. Ia berhenti tepat di depan sangkar, menatap burung itu dengan dada berdebar. "Kenapa kamu bernyanyi seperti itu?" bisiknya. Burung itu tidak berhenti. Kicauannya semakin panjang, semakin dalam. Sulis merasakan getaran halus di dadanya, seperti gema yang tidak berasal dari telinga, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Cahaya di dalam rumah perlahan berubah. Bukan menjadi terang menyilaukan, melainkan menjadi lebih hangat. Bayangan di dinding bergerak pelan, seperti mengikuti irama kicauan. Sulis menelan ludah. Ini bukan mimpi, kan? Ia menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Segalanya masih ada. Burung itu masih bernyanyi. Cahaya itu masih mengalir pelan. Tiba-tiba, kenangan-kenangan datang bersamaan, seperti air yang meluap. Wajah kakeknya. Suaranya. Tangannya yang hangat di pipi Sulis. Semua itu hadir bukan sebagai luka, melainkan sebagai pelukan. Air mata mengalir, tetapi kali ini tidak terasa perih. "Kek," bisik Sulis. Suara burung perkutut berubah. Nada kicauannya menjadi lebih rendah, lebih tenang. Sulis merasakan kehadiran yang sulit dijelaskan. Tidak ada wujud, tidak ada bayangan, tetapi ada keyakinan yang menguat di dadanya. Keyakinan bahwa ia tidak sendirian. Ia teringat semua kata-kata kakeknya. Tentang keteguhan. Tentang bertahan. Tentang hidup. "Aku masih di sini," kata Sulis pelan, seolah berbicara kepada udara. "Aku belum menyerah." Kicauan burung perkutut tiba-tiba berhenti. Hening menyelimuti rumah. Namun hening itu bukan kekosongan. Ia terasa penuh, padat, seperti ruang yang diisi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lalu, burung perkutut mengepakkan sayapnya sekali. Cahaya fajar yang masuk ke rumah terasa semakin terang. Bukan menyilaukan, melainkan menenangkan. Sulis menutup mata, membiarkan cahaya itu menyentuh wajahnya. Di dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Bukan perubahan yang besar dan tiba-tiba, melainkan kesadaran yang tumbuh perlahan. Bahwa burung perkutut itu bukanlah sumber keajaiban. Ia hanyalah pengingat. Pengingat akan suara yang selalu ada, bahkan saat dunia terasa paling sunyi. Pengingat akan napas yang harus terus dijaga. Pengingat akan janji yang pernah diucapkan dengan air mata. Sulis membuka mata. Burung perkutut kini berdiri tenang, seperti biasa. Cahaya fajar kembali normal. Bayangan di dinding kembali diam. Namun Sulis tahu, sesuatu telah terjadi. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, menatap sangkar itu lama. "Terima kasih," katanya pelan. "Sudah membangunkanku." Burung itu menoleh, lalu mengeluarkan suara pendek, seperti salam kecil. Sulis berdiri dan melangkah keluar rumah. Fajar benar-benar menyingsing. Udara pagi segar, dingin, tetapi tidak menakutkan. Ia menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara memenuhi paru-parunya. Untuk pertama kalinya sejak kakeknya pergi, Sulis tidak merasa kosong. Ia kembali masuk ke rumah dan menyiapkan diri untuk bekerja. Gerakannya masih sederhana, masih pelan, tetapi ada tujuan di dalamnya.
Ia tidak lagi bergerak hanya karena harus, tetapi karena ingin. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak di depan sangkar burung perkutut. "Aku akan kembali," katanya. Seperti biasa. Burung itu diam, tetapi Sulis merasa dimengerti. Ia melangkah keluar rumah. Cahaya pagi menyambutnya. Di dalam dadanya, ada nyanyian kecil yang masih bergema. Nyanyian yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi cukup kuat untuk menggerakkan langkah. Fajar itu tidak membawa keajaiban yang mengubah hidup Sulis secara tiba-tiba. Ia masih miskin. Ia masih sendiri. Sawah masih menunggu, dan hidup masih berat. Namun pagi itu membawa sesuatu yang jauh lebih penting. Keberanian untuk terus hidup. Dan selama nyanyian itu masih ada di dalam dirinya, Sulis tahu, ia akan mampu berjalan, satu hari demi satu hari, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Hujan turun pagi itu dengan rintik yang lembut, seolah tidak ingin membebani bumi, tetapi tetap cukup untuk membasahi tanah dan daun. Sulis berdiri di depan rumah, menatap sawah yang basah dan licin. Pikirannya bercampur antara takut dan rindu, tetapi ada sesuatu yang berbeda di dadanya. Sebuah keberanian yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu menatap sangkar burung perkutut. Burung itu bertengger tegak, bulunya basah karena rintik hujan yang menyelinap dari celah jendela, tetapi matanya tetap cerah dan penuh keteguhan. "Kamu tetap di sini, ya?" bisik Sulis. "Menemani aku." Burung itu berkicau pendek, seakan menjawab. Suaranya yang kecil itu terdengar seperti janji. Janji untuk tetap berada di sisinya meskipun dunia di luar gelap dan basah. Sulis menunduk, memeluk diri sendiri. Hujan membuat tanah becek, jalanan licin, dan hari ini terasa lebih berat daripada biasanya. Namun ia tahu, ia tidak bisa tetap di rumah. Sawah menunggu, upah harus dicari, dan hidup harus dijalani. Ia menarik mantel tipis yang ia punya, lalu melangkah keluar, membiarkan hujan basah menembus tubuhnya. Setiap langkah terasa sulit, tetapi ia melangkah. Dan setiap langkah itu terasa lebih ringan karena keberadaan burung perkutut yang menemaninya. Meski hanya berkicau pendek, suara itu mengingatkan Sulis bahwa ia masih memiliki alasan untuk bertahan. Di tengah jalan, rintik hujan berubah menjadi hujan deras. Angin meniup, membuat rambut dan bajunya basah. Sulis berhenti sejenak, menatap langit yang kelabu. Ia merasakan dingin menembus tulang, tapi hatinya hangat. Ada sesuatu yang mendorongnya maju, bukan keajaiban yang muncul begitu saja, melainkan kesadaran bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk terus hidup, untuk menjaga janji kakeknya, dan menjaga burung perkutut itu. Ia berjalan melewati sawah, tanah yang becek membuat langkahnya semakin berat. Namun ia tetap berjalan. Setiap langkah adalah pertarungan kecil, setiap napas adalah kemenangan atas rasa takut dan lelah. Sesekali ia menoleh ke arah burung perkutut yang dibawa di keranjang kecil di sampingnya. Burung itu tampak tenang, meskipun hujan menetes di bulunya. Sulis tersenyum samar, merasa terhibur. Ia berbicara pada burung itu seolah teman yang bisa mengerti semua rasa yang ia pendam. "Kita akan baik-baik saja," katanya pelan. "Aku akan belajar bertahan, seperti yang kakek bilang." Kicauan burung perkutut terdengar lagi, pendek, tapi tegas. Sulis merasa getaran itu menembus dadanya, menguatkan langkahnya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang bertahan hidup secara fisik, tetapi tentang menjaga hatinya tetap hidup, menjaga janji yang sudah diikatnya dengan air mata dan kesedihan. Hujan terus mengguyur, tapi Sulis semakin mantap. Ia mulai merasa bahwa jalan di depannya, meski licin dan sulit, terbuka.
Setiap langkah adalah keberanian. Setiap tetes hujan adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi ia tetap harus berjalan. Ia berhenti sejenak di tepi jalan, memandangi sawah yang basah, mendengar suara air yang mengalir di selokan, dan melihat burung perkutut yang menatapnya dari keranjang. Sulis tersenyum untuk pertama kalinya sejak kakeknya pergi. Tidak lebar, tidak penuh tawa, tetapi cukup untuk menandakan bahwa hatinya perlahan mulai terbuka untuk dunia baru yang harus ia jalani. "Besok kita lanjut lagi, ya?" bisiknya pada burung itu. Langkah demi langkah. "Aku akan terus belajar." Burung perkutut mengepakkan sayapnya sekali, mengeluarkan suara lembut yang seakan mengatakan, "Aku bersamamu." Hujan tidak lagi menakutkan. Jalan yang licin tidak lagi menahan langkahnya. Dan di tengah hujan pagi itu, Sulis menemukan sebuah kebenaran sederhana. Meskipun dunia tidak selalu ramah, ada hal-hal yang membuatnya tetap berjalan. Keberanian, janji, dan kesetiaan dari makhluk kecil yang selalu ada di sampingnya. Saat ia melangkah kembali ke rumah setelah bekerja, tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, tapi hatinya ringan. Ia tahu, hujan ini bukan hanya membasahi tanah, tetapi juga membasahi hatinya dengan keteguhan baru. Ia menatap sangkar burung perkutut yang sudah kembali ke tempat semula di rumah. Suara kicauannya terdengar lembut, menenangkan. Sulis tersenyum, merasa seolah kakeknya masih ada di sana, menatapnya dari jauh, menguatkan langkahnya. Dan malam itu, di rumah kayu yang basah, Sulis duduk di lantai, memeluk burung perkutut, dan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang lahir dari keberanian untuk terus hidup, meski sendirian. Langit mungkin gelap, hujan mungkin deras, tapi hatinya mulai terang. Langkah demi langkah, ia belajar untuk tidak hanya bertahan, tetapi hidup. Fajar kali ini datang lebih hangat dari sebelumnya. Cahaya pagi menembus celah-celah kayu rumah, menari di dinding, dan jatuh lembut ke lantai yang masih basah bekas hujan semalam. Sulis duduk di lantai, memandang sangkar burung perkutut. Tubuhnya masih lelah, tapi matanya terang. Ada rasa ingin tahu yang belum pernah ia rasakan. Rahasia apa yang selama ini tersimpan dalam suara burung itu? Burung perkutut menatapnya dengan mata jernih. Kali ini, kicauannya berbeda. Tidak hanya nyanyian biasa, tetapi berulang kali mengalun dalam nada yang aneh, seolah mencoba menyampaikan pesan, atau membuka sesuatu yang tersembunyi. Sulis mencondongkan tubuh, mendekat. Ia menahan napas, merasakan getaran halus di udara. "Kalau memang kamu punya rahasia, aku siap mendengarnya," katanya pelan. Suara itu hampir seperti doa. "Aku janji tidak akan takut." Burung itu berkicau lagi, panjang, memutar, seperti irama yang tertata. Lalu tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya dari sangkar tampak memantul di dinding, membentuk bayangan menyerupai sosok manusia. Lurus, hangat, seperti bayangan kakeknya sendiri. Sulis terkejut, mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang. "Ini nyata," gumamnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap. Dalam keheningan yang menegangkan, Sulis merasakan sesuatu menenangkan hatinya. Suara kicauan perkutut kini terdengar seperti kata-kata yang menembus telinganya, tetapi ia mengerti maknanya tanpa perlu diucapkan. Keberanianmu, kesetiaanmu, dan keteguhanmu selama ini, semuanya penting. Air mata mengalir di pipinya, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah campuran antara kagum, lega, dan rasa syukur. Selama ini, ia merasa sendirian. Tetapi ternyata, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Sulis menunduk, menyentuh sangkar burung perkutut.
Jadi, semua ini, karena kamu, ya? Karena kamu menjaga aku? Burung itu menggerakkan kepalanya pelan. Matanya berkilau, bulunya tampak bersinar di bawah cahaya fajar. Suaranya kembali berkicau panjang, tetapi kali ini lebih tenang, lebih lembut. Sulis merasakan keajaiban itu, bukan seperti sulap yang tiba-tiba mengubah hidupnya, tetapi seperti sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Hidup, kehilangan, kesedihan, dan janji yang ia pegang erat, semuanya membentuk jalannya sendiri. Ia menutup mata, membiarkan suara itu meresap ke dalam hatinya. Setiap kicauan burung terasa seperti membisikkan kata-kata kakek Wahyu. Jangan takut. Kamu mampu. Hidupmu berharga. Sulis membuka mata. Cahaya fajar kini lebih hangat, lebih penuh, seolah menyelimuti rumah kayu dan menyapu sisa-sisa kesedihan yang menempel. Ia tersenyum untuk pertama kalinya tanpa rasa getir, tanpa air mata yang menguasai. Hati dan pikirannya jernih. Ia tahu sekarang bahwa keajaiban bukan tentang kekayaan atau perubahan instan. Keajaiban adalah suara yang menuntunmu, meski melalui kesepian. Keajaiban adalah keberanian untuk melangkah meski rasa takut dan kehilangan menempel. Keajaiban adalah hidup yang tetap berjalan, bahkan ketika dunia terasa hampa. Sulis berdiri perlahan. Ia menatap sawah basah di depan rumah, mendengar rintik hujan semalam yang masih tersisa di dedaunan, dan melihat burung perkutut yang setia menunggunya. Kita akan baik-baik saja, ya, katanya. Suaranya tegas, hangat, penuh keyakinan. Burung itu berkicau pendek, seperti mengangguk, dan mengepakkan sayapnya lembut. Langkah Sulis terasa ringan saat ia melangkah keluar rumah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dunia tidak menakutkan. Sebaliknya, dunia terbuka lebar, penuh kemungkinan, dan harapan. Ia membawa burung perkutut itu bersamanya, bukan sebagai beban, tetapi sebagai teman, sebagai pengingat bahwa ia bisa bertahan, bahwa ia bisa hidup, dan bahwa rahasia kecil di balik suara burung itu adalah pelajaran terbesar yang pernah ia terima. Hidup terus berjalan, dan kita harus terus berjalan bersamanya. Di tepi sawah, ia berhenti sejenak. Hujan semalam telah membersihkan tanah, membuat aroma tanah basah dan rumput segar menenangkan jiwa. Burung perkutut menatapnya, matanya bersinar dengan cahaya yang hangat. Sulis menunduk, tersenyum, dan menghela napas panjang. Terima kasih, Kek, bisiknya, menatap langit yang mulai terang. Aku akan terus belajar, berjalan, bertahan, dan hidup. Dan fajar itu, berbeda dari sebelumnya, terasa sebagai awal yang baru. Bukan sekadar pagi, tetapi sebuah simbol bahwa perjalanan Sulis, perjalanan seorang wanita yang kehilangan, belajar bertahan, dan menemukan harapan dalam kesetiaan dan keajaiban kecil, baru saja dimulai. Burung perkutut berkicau lagi, suara yang kini tidak hanya menjadi nyanyian, tetapi menjadi janji, bahwa apapun yang terjadi, Sulis tidak pernah sendirian. Dan dunia pun bersiap menyambutnya.